Ada makam yang dinamakan tawakal kepada Allah, ada makam zuhud, ada makam wara, ada makam sabar, ada makam syukur. Nah, semuanya itu adalah di bawah dibanding dengan makam mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzaha quluba awliyaihi anil iltifati ila zuhrufid dunya wa nadratihi wa saffa asrarahum min mulahazati ghairi hadratihi thumma istakhlasaha lil'uqufi ala bisati izzatihi thumma tajalla lahum bi asma'ihi wa sifatihi hatta asyraqat bi anwari ma'rifati thumma kashafa lahum an subuhati wajhihi hatta ihtaraqat binari mahabbatihi thumma ihtajaba anha bikunhi jalalihi hatta tahat bi baydai kibriyaihi wa azamatihi fakullama ihtazzat limulahazati kunhil jalali washiyaha minad dahsyi ma aghbara fi wajhil aqli wa basirati wa kullama hammat bil insirafi ayisatan nudiyat min suradiqatil jamal sabran ayyuhal ayisu an nailil haqqi bijahlihi wa ajalatihi fabaqiyat bainar raddi wal qabul wasaddi wal wusul gharqa fi bahri ma'rifatih wa muhtarikatan binari mahabbati wassalatu ala Muhammadin khatamil anbiya bikamali nubuwatih wa ala alihi wa ashabihi sadatil khalqi wa a'immatih wa qadatil haqqi wa azmatih wa sallama katsira, amma ba'du. Maka sesungguhnya cinta kepada Allah Ta'ala adalah tujuan yang paling jauh dari makam-makam dan puncak tertinggi dari derajat-derajat. Ada makam yang dinamakan khawf kepada Allah, ada makam yang dinamakan raja, mengharapkan rahmat Allah. Ada makam yang dinamakan tawakal kepada Allah. Ada makam zuhud, ada makam wara, ada makam sabar, ada makam syukur. Nah, semuanya itu adalah di bawah dibanding dengan makam mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah Ta'ala adalah tujuan yang paling jauh dari makam-makam dan puncak tertinggi dari derajat-derajat. Maka sesudah cinta kepada Allah Ta'ala tidak ada makam lagi. Habis sudah, tidak ada lagi makam. Kecuali itu adalah buah dari buah-buahnya cinta dan pengikut dari pengikutnya cinta itu, seperti rindu kepada Allah. Nah, rindu kepada Allah itu merupakan buah daripada cinta kepada Allah. Kenapa kita rindu? Karena kita cinta. Ridha
senang dengan Allah, itu merupakan buah daripada cinta kepada Allah dan sifat-sifat yang sejenisnya. Dan sebelum cinta kepada Allah itu tidak ada makam, kecuali itu adalah pendahuluan daripada pendahuluan-pendahuluannya, seperti tobat, sabar, zuhud, dan selainnya. Itu merupakan permulaan agar kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makam-makam lainnya seperti tawakal, khauf, raja, sekalipun sulit wujudnya, maka hati tidak sepi daripada iman dengan kemungkinannya. Ya, sekurang-kurangnya kita beriman kepada Allah dan percaya bahwa Allah Ta'ala itu ditakuti. Kita percaya bahwa Allah Ta'ala itu diharapi. Itu sekurang-kurangnya kalau kita belum mampu bersifat khauf dan raja. Adapun mencintai Allah Ta'ala, maka iman itu sulit dengan mencintai itu. Sehingga sebagian ulama mengingkari kemungkinannya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa cinta kepada Allah itu kada bisa. Ada mungkin bisa mencintai Allah. Tidak ada makna baginya kecuali tekun menjalankan taat kepada Allah Ta'ala. Kalau ada dalam Al-Quran atau hadis yang membicarakan tentang cinta kepada Allah, itu artinya adalah tekun dan rajin taat, tekun beribadah. Adapun hakikat cinta, maka itu adalah mustahil kecuali dengan sejenis dan semisalnya. Nah, ini ada sebagian dari ulama yang berpendapat demikian, bahwa kita kadakawa mencintai Allah itu. Kalaupun di Quran itu ada kalimat-kalimat yang menerangkan cinta kepada Allah, itu artinya adalah hanya rajin beribadah, rajin takwa, rajin taat. Adapun hakikat cinta itu kada bisa kepada Allah, karena kada sejenis dengan Allah itu. Itu pendapat sebagian ulama. Ketika mereka mengingkari cinta, maka mereka mengingkari kejinakan, rindu, kelezatan munajat, dan hal-hal lain yang melazimi pada cinta dan yang mengikutinya. Nah, apabila mereka meniadakan cinta kepada Allah, berarti mereka kada akan rindu kepada Allah. Karena rindu itu akibat dari cinta. Mereka tidak akan merasakan manisnya, lezatnya munajat kepada Allah. Karena manisnya munajat, manisnya ibadah kepada Allah, itu apabila ada cinta kita kepada Allah. Bila mana mereka itu mengingkari adanya cinta kepada Allah, maka mereka tidak bisa rindu kepada Allah, ada bisa lezat munajat kepada Allah. Nah, oleh karena ada perbedaan pendapat daripada para ulama tadi, ada yang mengatakan bahwa manusia itu bisa mencintai Allah, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa mencintai Allah. Nah, maka tidak boleh tidak dari membuka tutupan agar jelas dari urusan ini, nang mana jua nang iyanya,
Apakah bisa manusia itu mencintai Allah atau memang kada bisa mencintai Allah, kada kawa, kada mungkin. Jadi dalam kitab ini Imam Ghazali rahimahullah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa manusia itu mungkin dan dia bisa mencintai kepada Allah itu, dengan dalil-dalil yang akan beliau jelaskan di dalam kitab ini. Kami akan menjelaskan pada kitab ini, ujar Imam Ghazali, penjelasan dalil-dalil syara tentang cinta kepada Allah itu. Kemudian penjelasan hakikat dan sebab-sebab cinta. Apa sebabnya kita itu mencintai Allah? Apa sebabnya supaya kita itu bisa cinta kepada Allah? Kemudian penjelasan bahwa tidak ada yang berhak untuk cinta kecuali kepada Allah Ta'ala. Di sini akan dijelaskan bahwa tidak ada yang mesti dicintai itu kecuali hanya Allah. Kemudian penjelasan bahwa kelezatan yang paling besar adalah kelezatan memandang kepada wajah Allah Ta'ala di dalam surga kaina. Kemudian penjelasan sebab ditambah memandang di akhirat atas ma'rifat di dunia. Orang yang makin ma'rifat di dalam dunia ini, maka dia makin lama bisa memandang kepada Allah di akhirat itu. Kemudian penjelasan sebab-sebab yang menguatkan kepada cinta Allah Ta'ala. Apa sebabnya supaya cinta kita ini selalu bertambah kepada Allah, selalu kuat, makin kuat cinta kita kepada Allah. Kemudian penjelasan sebab pada perbedaan manusia dalam cinta kepada Allah. Ada seikung cintanya kepada Allah cuma sekian persen, ada yang seikung cintanya kepada Allah sekian puluh persen, ada seorang lagi cintanya kepada Allah sekian persen. Nah, apa sebab manusia itu berbeda-beda kecintaannya kepada Allah? Akan dijelaskan sidin dalam kitab ini. Kemudian penjelasan sebab tentang pendeknya pemahaman dari ma'rifatullah Ta'ala. Artinya dalam kitab ini beliau akan secara luas menjelaskan apa yang dimaksud dengan ma'rifatullah itu. Ma'rifat yang macam apa? Karena ma'rifat itu mengandung banyak makna dan banyak pemahaman-pemahamannya. Kemudian penjelasan makna rindu. Apa yang dimaksud dengan rindu kepada Allah? Apa yang dimaksud dengan rindu kepada Allah? Wasyauq ila liqa'ik, ya. Aku minta kepada engkau ya Allah kerinduan untuk bertemu engkau. Nah, apa artinya rindu itu, macam apa? Kemudian penjelasan kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba. Apa yang dimaksud dengan cinta Allah kepada hamba? Kemudian penjelasan makna jinak dengan Allah Ta'ala. Jinak dengan Allah Ta'ala. Dalam bahasa itu, bahasa Arabnya al-unsu billah. Al-unsu billah itu diartikan oleh bahasa Indonesia jinak dengan Allah. Adapun bahasa kampung kita ungah dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan ungah kepada Allah itu? Ada orang ungah kalau kakanakan itu bisa ungah lawan kuitannya, bini bisa ungah lawan lakinya. Nah, kayak apa arti ungah lawan Allah itu? Kemudian pembicaraan tentang tanda-tanda
cintanya hamba kepada Allah. Bagaimana tanda-tandanya orang yang cinta kepada Allah? Kemudian penjelasan makna jinak dengan Allah Ta'ala. Kemudian penjelasan makna imbisat pada jinak. Kemudian pembicaraan tentang makna ridha dan penjelasan keutamaannya ridha kepada Allah. Kemudian penjelasan hakikat ridha. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhan. Nah, apa hakikatnya pengertian ridha itu? Kemudian penjelasan bahwasanya doa dan tidak suka terhadap perbuatan-perbuatan maksiat itu tidak bertentangan dengan ridha. Kita berdoa lawan Tuhan, kita kada katuju lawan maksiat, itu kada bertentangan dengan ridha. Demikian pula lari dari perbuatan-perbuatan maksiat, kada bertentangan juga dengan ridha. Kemudian penjelasan tentang hikayat-hikayat dan kalimat-kalimat yang terpisah-pisah bagi orang-orang yang cinta. Maka ini semua penjelasan-penjelasan kitab ini. Jadi kitab yang akan kita baca ini akan menguraikan masalah-masalah yang disebutkan tadi. Penjelasan dalil-dalil syarak tentang kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya umat, artinya ulama, sepakat bahwasanya cinta kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya wajib. Wajib kita cinta kepada Allah, wajib cinta kepada Rasul. Nah, kayak apa supaya cinta? Kaulah kita mencinta-cinta akan namun kita kada cinta. Nah, wajib juga kita berusaha menggali, wajib kita berusaha mengurik sebab-sebab nang supaya kita bisa cinta. Karena cinta itu wajib. Jadi cinta kepada Allah itu hukumnya wajib. Berusaha kayak apa kita supaya cinta itu pun hukumnya wajib juga. Dan bagaimana diwajibkan apa yang tidak ada wujud baginya. Kan cinta itu kada ada wujudnya. Cinta itu kada ada wujudnya, kada ada bendanya. Yang kelihatan, yang kedengaran itu hanya merupakan buah daripada cinta. Kalau cinta itu kada ada barangnya. Nah, kayak apa kalau kita mencintai nang kada ada barangnya itu? Dan bagaimana diwajibkan apa yang tidak ada wujud baginya? Dan bagaimana cinta itu ditafsirkan dengan taat. Ada yang mengatakan cinta kepada Allah artinya taat kepada Allah, ya. Sedangkan taat itu mengikut cinta dan buahnya. Kalau orang itu cinta kepada seseorang, otomatis dia taat kepada orang itu. Jadi beda antara taat dan cinta. Cinta itu pokok dan taat, tunduk, patuh, menurut itu buah daripada kecintaan. Maka tidak boleh tidak bahwa mendahulukan cinta itu. Kemudian sesudah itu orang akan mentaati orang yang dicintai. Kemudian sesudah itu orang akan mentaati orang yang dicintai. Kalau sebelum cinta tuh
Kita taat lawan orang itu berarti ada sesuatu. Bisa orang itu kejam, bisa orang itu membahayakan, mau kada ditaati. Nah, tapi kalau sudah kita cinta kepada orang itu, maka taat kepada perintahnya itu dengan mudah dan dengan lapang hati bisa kita laksanakan. Sehingga amal ibadah yang kita lakukan itu kada lagi terpaksa, kada lagi sulit. Kenapa? Karena disuruh oleh orang yang kita cintai. Nah, itulah pentingnya cinta kepada Allah Ta'ala. Dan yang menunjukkan atas menetapkan kecintaan kepada Allah Ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Artinya Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nah, ini ayat menetapkan bahwa cinta kepada Allah itu memang ada. Memang ada. Karena dengan jelas Allah berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan firman Allah Ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya, dan orang-orang beriman itu lebih kuat cintanya kepada Allah. Makin kuat imannya, makin kuat kecintaannya kepada Allah. Itu adalah dalil atas tetapnya cinta dan tetapnya perbedaan pada cinta itu kada sama. Orang-orang beriman kada sama hati mereka itu dalam mencintai Allah, tergantung kekuatan iman mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan cinta kepada Allah sebagian dari syarat iman pada banyak hadis. Syarat iman. Karena itu Abu Ruzain Al-Uqaili bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Rasulullah menjawab, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaika mimma siwahuma. Artinya yaitu Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada selain keduanya. Itu iman. Artinya boleh saja kita mencintai manusia, boleh saja mencintai makhluk Allah, boleh saja mencintai harta, mencintai anak, istri, suami, mencintai apapun boleh. Asal jangan yang maksiat dicintai. Mencintai apapun boleh, selama itu kada maksiat. Tetapi yang nomor satu, yang paling atas dicintai itu adalah Allah dan Rasul. Itu menunjukkan iman kita. Yaitu Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada selain keduanya. Artinya ayo cintai yang lain itu. Tapi mesti jangan lebih daripada mencintai Allah dan Rasul. Mencintai laki, cintai laki secinta-cintanya. Tapi jangan lebih daripada mencintai Allah. Artinya apa? Kalau ada suruhan laki, kalau ada anjuran laki yang bertentangan lawan Allah, ada perlu dituruti. Ada perlu ditaati. Karena ada yang lebih dicintai selain daripada laki itu. Kuitan demikian pula orang tua kita wajib mencintai orang tua kita. Tapi cinta kita kepada orang tua kita jangan sampai melebihi cinta kepada Allah dan Rasul. Sehingga apa yang diperintah oleh
ibu, diperintah oleh bapak, kita banding dulu dengan perintah Allah dan Rasul. Kalau sesuai, kita laksanakan. Kalau tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, kita tinggalkan perintah bapak dan ibu. Karena ada lagi yang kita cintai lebih daripada orang tua kita. Nah, itu maksudnya. Dan disebutkan dalam hadis lagi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Artinya, tidak beriman, ujar Nabi, salah seorang dari kamu belum beriman lagi, sehingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lainnya. Nah, hanya beriman. Kalau sudah menempatkan Allah dan Rasul sebagai yang nomor satu dicintai, hanya beriman. Disebutkan juga pada hadis lain, la yu'minul abdu hatta akuna ahabba ilaih min ahlihi wa malihi wan nas ajma'in. Artinya seseorang hamba tidak beriman sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada istri, hartanya, dan manusia seluruhnya. Dalam riwayat lain disebutkan wa min nafsihi, artinya dan daripada mencintai dirinya sendiri pun mesti di bawah daripada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tarbawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakanlah wahai Rasul kepada umat kamu, jikalau bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri dan keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad pada jalannya, maka tunggu ya Tuhan, hadangi aja sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi seolah-olah fasik itu. Kalau kita lebih mencintai istri, suami daripada Allah, lebih mencintai orang tua, anak daripada Allah, lebih mencintai usaha, dagangan rumah, lebih mencintai daripada Allah. Nah, isyarat menunjukkan bahwa itu orang fasik. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada mereka. Jadi artinya apa? Mencintai Allah dan Rasul itu mesti nomor satu, agar kita terhindar daripada termasuk golongan orang yang fasik ini. Dan hanya saja Allah memperlakukan yang demikian itu pada melintangkan menakut-nakuti dan pengingkaran. Itu Allah mengingkari. Dalam ayat tadi Allah mengingkari dan menakut-nakuti kepada orang yang lebih mengutamakan cinta kepada yang lain daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk mencintai Allah, mencintai beliau,
Maka beliau bersabda, ahibbullaha lima yagzukum min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillahi iyaya. Artinya cintailah Allah. Cintai Allah. Dan di sini Nabi kita menjelaskan ada sedikit sebab untuk bisa menarik hati agar cinta kepada Allah. Jadi cintailah Allah karena Allah memberikan kepada kamu daripada nikmat-nikmatnya. Kenapa maka kita mencintai Allah itu? Kenapa garang? Apa kita mencintai Allah? Nah, ujar Nabi, karena Allah itulah yang memberikan nikmat-nikmat kepadamu. Nah, ini satu di antara sekian ribu sebab agar kita bisa cinta kepada Allah. Kayaknya ada bab khusus sebab-sebab yang menarik hati kita supaya bisa cinta kepada Allah. Dan cintailah aku, ujar Nabi. Cintailah aku karena Allah mencintaiku. Cintailah aku karena aku dicintai oleh Allah. Nah, jadi yang kamu kadang cintai aku berarti kamu bertentangan dengan Allah. Allah aja mencintai aku, kamu kada. Nah, jadi cintailah aku karena Allah mencintai aku. Dan diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu. Jadi laki-laki ini, wahai Rasulullah, ulun ini mencintai pian. Maka Rasulullah SAW bersabda, ista'idda lil faqri. Artinya bersedialah untuk jadi orang fakir. Kalau ikam mencintai aku, ya Nabi, ikam mesti siap jadi orang miskin. Bila kada siap jadi orang miskin, kada usah mencintai aku, ya Nabi. Kenapakah itu? Karena buahnya cinta itu adalah taat. Antara lain buahnya cinta itu adalah taat. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita mesti taat lawan Nabi. Nah, aturan Nabi, anjuran Nabi, suruhan Nabi apa? Agar kita menjauhi berbagai macam dunia, agar kita jadi orang yang pemurah, agar kita jadi orang yang kadang mencintai harta, agar kita jadi orang yang begini-begini. Nah, jadi kalau kita mencintai Rasulullah, kita mesti siap untuk jadi orang yang kada berisi apa-apa lagi. Ista'idda lil faqri. Laki-laki itu berkata, aku mencintai Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, kalau ikam mencintai Allah Ta'ala, ista'idda lil bala. Artinya bersiap-siaplah untuk menghadapi bala, cobaan. Nah, jadi kita hendak mencintai Allah, tentu Allah akan mencoba kita. Bujuran kada hendak cinta lawan aku, dicobanya lah kita dengan bala. Sabar kada, ridha kada. Bila sabar dengan bala itu, ridha dengan ketetapan Allah itu, nah hanya diakui Tuhan bahwa ikam tu bujur-bujur cinta kepadaku. Dan diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kepada Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat yang terkemuka, yang masuk Islam, termasuk awalin, pendahuluan. Mus'ab bin Umair.
Nabi SAW memandang kepada Mus'ab bin Umair dengan menghadap. Dan pada diri Mus'ab ada kulit kibas yang telah dijadikan seperti ikat pinggang. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila hadzal rajul alladhi nawwara Allah qalbahu. Laqad ra'aituhu baina abawayhi yaghzuwanihi bi atyabit ta'am wasyarab. Pada'ahu hubbullah wa rasulih ila ma tarawun." Artinya, lihatlah oleh kamu, ujar Nabi kepada laki-laki ini, Mus'ab bin Umair, yang Allah telah menyinari hatinya. Aku telah melihatnya di antara kedua orang tuanya yang telah memberi kepadanya makanan dan minuman yang paling baik. Ini Mus'ab bin Umair, ujar Nabi, orang tuanya itu orang kaya. Makanan, minuman yang lezat diberikan kepada Mus'ab. Ini anak orang sugih. Tapi kafir. Abahnya kafir, rumahnya kafir. Padahal orang sugih. Maka kecintaannya si Mus'ab kepada Allah dan Rasulnya telah memanggilnya kepada apa yang kamu lihat. Karena dia cinta kepada Allah, dia tinggalkan kekayaan orang tuanya yang kafir itu. Dia lari, hijrah bersama Rasulullah, walaupun hidup di Madinah dengan sengsara dan jadi orang fakir miskin. Padahal jakanya lawan kuitannya aja orang, apalagi Mus'ab bin Umair itu. Nah, karena kecintaannya kepada Allah, bersedia hidup susah, bersedia hidup sakit, asalkan dia bisa jinak dengan orang yang dia cintai itu. Dan disebutkan dalam hadis yang masyhur bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada malakul maut ketika malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya. Malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim hendak mencabut nyawa. Ujar Nabi Ibrahim, "Apakah engkau melihat orang yang dicintai mematikan orang yang mencintai?" Aku ini cinta kepada Allah. Maulah Allah Ta'ala memati aku. Aku cinta kepada Allah, Allah cinta kepadaku. Maulah Allah tu memati lawan aku. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau melihat? Artinya, apakah ada orang yang mencintai tidak suka bertemu dengan yang dicintainya? Adalah orang yang cinta kada katuju bertemuan lawan yang dicintainya, kada ada, pasti katuju bertemuan lawan yang dicintainya itu. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Wahai malaikat maut, sekarang cabutlah nyawaku." Karena hanya kematian itulah yang bisa mempertemukan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak dapat ditemukan kecuali oleh hamba yang mencintai Allah dengan sepenuh hatinya. Maka apabila ia mengetahui bahwa mati itu sebab dapat bertemu Allah, niscaya condong hatinya kepadanya. Tidak ada baginya orang yang dicintai kecuali Allah Ta'ala hingga ia berpaling kepadanya. Man ahabba lika Allah, ahabballah liqa'ah. Siapa yang kepingin bertemu kepada Allah, Allah pun kepingin bertemu kepada dia. Siapa yang kada suka berat bertemu kepada Allah, Allah pun benci kada suka bertemu kepadanya. Arti bertemu itu adalah kematian. Karena hanya dengan kematian itu kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, "Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي صراط الذين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما نور الحق